Assalamualaikum kawan inspirasi, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, dan selalu menjadi lebih baik setiap harinya. Kali ini, kanal inspirasi akan menyuguhkan kisah dari nenek moyang para manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dalam perjalanan hidup Nabi Adam, banyak lika-likunya. Dari masa penciptaan hingga wafat, kami akan membaginya dalam beberapa bagian. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya, biar gak ketinggalan video-video yang kita upload. Langsung saja, ini kisahnya. Di suatu masa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan khalifah di muka bumi. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30. Sesungguhnya, para malaikat telah mengetahui, makhluk yang tinggal di bumi sebelum diciptakan manusia selalu berbuat kerusakan. Diceritakan dalam sebuah riwayat Ibnu Umar, 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, bangsa jin telah melakukan pertumpahan darah di bumi. Lalu, Allah kirimkan sekelompok pasukan dari golongan malaikat kepada mereka. Para malaikat tersebut mengusir mereka sampai pada pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan. Oleh karena itu, para malaikat ingin mengetahui apa hikmah di balik penciptaan khalifah ini. Para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30. Dari jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutarakan kepada para malaikat, ini menggambarkan bahwa Allah lebih tahu kemaslahatan dari diciptakannya Nabi Adam. Karena dari keturunan Nabi Adam, akan lahir seorang yang menjadi para nabi dan rasul, para sidik, dan juga orang-orang soleh. Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna dan lengkap. Ia diciptakan dari tanah liat dengan tangannya. Setelah Allah sempurnakan bentuknya, maka Allah meniupkan ruh ciptaannya kepada Nabi Adam alaihi salam. Disebutkan di dalam Al-Quran, "Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud." Al-Quran Surah Shad ayat ke-71 sampai ke-72. Saat Allah menciptakan Nabi Adam, Allah telah menjadikan Nabi Adam sebagai orang yang sudah berakal dan mampu berbicara, sehingga Nabi Adam mampu memahami perkataan dan mampu menjawab perkataan tersebut dengan benar. Dikisahkan di dalam hadis At-Tirmidzi bahwa ketika ditiupkan ruh kepada Adam, maka Adam pun bersin dan berkata, "Alhamdulillah." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Adam. Pergilah kepada para malaikat itu, dan katakanlah kepada mereka yang sedang duduk, Assalamualaikum." Maka Adam pun menuju para malaikat itu dan berkata, "Assalamualaikum." Para malaikat menjawab dengan jawaban yang lebih lengkap, "Waalaikumsalam warahmatullah." Kemudian Nabi Adam kembali kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, "Ini adalah salam penghormatanmu dan keturunanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam secara sempurna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama benda. Menurut Ibnu Abbas, nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam adalah semua nama-nama zat beserta gerakannya, baik yang kecil maupun yang besar. Semua nama-nama ini Allah ajarkan kepada Nabi Adam sebagai bekal untuk menjadi khalifah di bumi. Setelah Adam menguasai semua nama-nama yang Allah ajarkan,
Selanjutnya Allah hendak memperlihatkan kemampuan Nabi Adam kepada para malaikat sebagai salah satu jawaban atas pertanyaan mereka sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan Adam di hadapan para malaikat dan berfirman kepada mereka, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar, orang-orang yang benar." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-31. Maka para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-32. Menurut Hasan Al-Basri, ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, para malaikat menyangka bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk, melainkan para malaikat lebih mengetahui daripada makhluk tersebut. Ternyata, ketika malaikat itu diuji untuk menyebutkan nama-nama benda yang Allah tunjukkan kepada mereka, mereka tidak mampu melakukannya, karena Allah tidak pernah mengajarkan nama-nama itu kepada mereka. Lalu, Allah pun berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu." Nabi Adam pun mulai menyebutkan nama-nama benda itu satu persatu sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepadanya. Ketika Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda tersebut, maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan, dan apa yang kamu sembunyikan?" Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-33.